Perilaku misterius Presiden Han membangkitkan rasa penasaran Direktur Kim. Ia pun bertanya, kenapa tiba-tiba Presiden Han memutuskan untuk memulai pertarungan Sejun? Presiden Han akhirnya menceritakan soal pertemuannya yang bikin naik darah dengan saudara tirinya, wakil ketua. Saudara tirinya itu meremehkan kerja Presiden Han seolah-olah semua yang dia lakukan itu tak berarti. Maka Presiden Han ingin menunjukkan bahwa dirinya juga punya kekuasaan. Orang kaya yang bisa membeli segalanya biasanya malah terobsesi pada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan kata lain, hal-hal yang provokatif dan ilegal. Contohnya seperti siaran langsung sekelompok orang yang menyerang seorang siswi SMA. Dan sekarang Sejun, teman dekat gadis itu, berniat membalas dendam menggunakan kekerasan. Bagi para orang kaya, tontonan seperti ini menarik. Mereka bisa berpura-pura mendukung keadilan lewat Sejun, padahal sebenarnya mereka menikmati tontonan ilegal itu untuk memuaskan hasrat mereka sendiri. Untuk latar tempat pertarungan, sekolah adalah pilihan paling cocok demi memperkuat tema pertarungan antar pelajar. Presiden Han bahkan sudah menyuruh Yonggon untuk tetap di rumah agar Sejun sendirian di sekolah. Dengan Yonggon menyerangnya, mereka tahu Yonggon tak bisa dipakai lagi nanti, tapi mereka pun bingung siapa yang lebih pantas dalam pertarungan ini. Akan lebih menarik kalau Sejun yang menang, tapi gaya bertarung Yonggon sangat sulit diprediksi. Pertarungan yang direncanakan Presiden Han dan Direktur Kim pun akhirnya dimulai. Yonggon menyerang lebih dulu, menghantamkan batu bata ke kepala Sejun. Untungnya Sejun sempat melihat serangan itu dan menunduk. Kalau tidak, pertarungannya akan langsung berakhir. Sambil berbaring, Sejun memegangi kaki Yonggon dan menggunakan kakinya untuk membuat Yonggon kehilangan keseimbangan. Lalu ia melumpuhkan Yonggon dengan kuncian leher dan mulai menekannya. Tapi Yonggon memberitahu bahwa dia tidak bisa merasakan sakit, lalu menggigit lengan Sejun. Sejun segera melempar Yonggon sebelum gigitannya makin parah. Yonggon malah tertawa karena berhasil lepas. Tapi Sejun tidak diam saja. Kini dia menggenggam batu bata tadi dan menghantamkannya ke wajah Yonggon, menguji apakah Yonggon benar-benar tidak bisa merasa sakit seperti yang dikatakan. Yonggon tetap santai dan bilang kalau dia bukan seperti Jae-sok yang hanya mati rasa, dia benar-benar tidak bisa merasakan apapun lagi. Yonggon mulai mengejek Sejun dengan bilang bahwa dulu dia juga ingin mencicipi Hajin. Sejun pun melayangkan pukulan ke tubuh dan wajah Yonggon. Tapi ini semua sudah direncanakan oleh Presiden Han dan Direktur Kim. Mereka menyuruh Yonggon membuat pertarungan terlihat seru. Meski terus dipukuli, Yonggon tidak jatuh. Ia malah tertawa dan terus mengejek Sejun. Lalu ia mulai menghindari serangan, bahkan menyundul kepala Sejun. Sejun heran karena Yonggon terlihat semakin cepat. Yonggon melepas jaketnya dan menunjukkan tubuhnya yang berotot akibat doping. Ia memuji Hajin yang tampil sangat hebat dalam pertarungan melawan dirinya. Hajin terlihat sangat keren saat itu. Sampai-sampai Yonggon jadi ingin melawannya sendiri. Saat masih bicara, Sejun menghajarnya lagi dengan pukulan ke wajah. Ia berniat menyeruduk Yonggon saat lawannya masih lengah, tapi Yonggon tetap tidak bergerak. Ia malah menyuruh Sejun memukul lebih keras lagi. Lalu, ia mencengkeram leher Sejun dan mulai menghajarnya. Sejun berhasil menahan pukulannya dan berpikir bagaimana harus melawan. Ia sadar kalau serangan biasa tidak akan efektif. Mungkin harus menggunakan jujitsu. Yonggon yang melihat wajah Sejun yang serius malah makin bersemangat. Ia bilang, Hajin dulu juga punya ekspresi yang sama saat sedang berpikir keras dalam pertarungan. Mereka berdua tampak sedang menganalisis cara pakai teknik jujitsu. Namun Yonggon memperingatkan Sejun untuk tidak mencoba itu. Karena kalau Sejun terlalu banyak berpikir, bisa-bisa ia kalah lebih dulu. Dulu dalam pertarungan Hajin melawan Yonggon, Hajin juga sempat berpikir untuk menggunakan jujitsu karena ia kalah dari jangkauan panjang Yonggon. Saat Hajin masih sibuk berpikir, Yonggon tiba-tiba menyerangnya dan melayangkan tinju ke arahnya. Hajin menghindar dan berniat menangkap kaki Yonggon, tapi Yonggon malah memukulnya dari atas dengan lengan panjangnya. Sebagai balasan, Hajin langsung melilit tubuh Yonggon dan mencekiknya. Tapi hal itu justru membuat Yonggon semakin bersemangat. Ia lalu meraih punggung Hajin dan membantingnya ke tanah, membuat napasnya terhempas. Yonggon hendak melanjutkan ceritanya tentang pertarungan melawan Hajin ketika Sejun mencoba memukulnya. Yonggon membalas pukulan itu dan Sejun tiba-tiba teringat nasihat Jason tentang cara menghadapi Yonggon. Jason menyarankan agar Sejun menggunakan omongan sampah untuk membuat emosi lawan kacau.
Soal daya tahan Yonggon terhadap rasa sakit, Jason juga bilang itu sebenarnya kelemahan. Karena tidak merasa sakit membuat seseorang sulit menjaga keseimbangan tubuhnya. Lagi pula, narkoba hanya membuat saraf rasa sakit mati rasa, bukan menghilangkan kerusakan yang ditimbulkan rasa sakit itu. Sejun pun melakukan seperti yang diajarkan Jason. Ia mulai memprovokasi Yonggon sambil memegangi tubuh bagian bawahnya dari posisi penjagaan. Saat Yonggon terdistraksi oleh omongan Sejun, Sejun langsung mencengkeram jempol kaki Yonggon dan mematahkannya. Sejun lalu berdiri di atas tubuh Yonggon yang terbaring dan mengancam akan mematahkan semua persendian di tubuhnya. Ia memutar kaki Yonggon hingga terdengar suara patahan, lalu menendang wajah Yonggon ke tanah. Namun Yonggon masih tertawa dan melanjutkan ceritanya, bagaimana pada akhirnya Hajin juga tergeletak tak berdaya, sama seperti dirinya sekarang. Ia berkata Hajin terus memohon agar ada yang membantunya, tapi tentu saja Yonggon terus menghajarnya. Sejun kembali menyerang Yonggon yang masih ngoceh, tapi Yonggon melemparkan batu bata ke arah kepala Sejun hingga membuatnya berdarah. Namun Sejun berteriak bahwa ini tidak seberapa dibandingkan apa yang dialami Hajin, lalu menendang selangkangan Yonggon. Yonggon pun berteriak kesakitan. Ia menyadari efek narkobanya telah hilang karena kini ia benar-benar merasakan nyeri. Seorang satpam sekolah mendengar teriakan itu dari kejauhan dan bertanya-tanya apakah masih ada murid di area sekolah. Ia hendak mengeceknya, tapi kepala keamanan, Direktur Kim, muncul dan menyuapnya agar pergi ke tempat lain untuk sementara waktu. Namun tiba-tiba Jason muncul dan memperingatkan kepala keamanan itu bahwa ia akan menculiknya. Kepala keamanan menanggapi dengan senyum sinis, mengatakan bahwa ia tidak selemah itu untuk bisa dikalahkan sendirian. Tapi Jason langsung menyetrumnya dengan alat kejut listrik dan menjatuhkannya dengan mudah. Sementara itu, Yonggon masih menggeliat kesakitan setelah ditendang di selangkangan oleh Sejun. Dia mencoba menendang Sejun agar menjauh darinya, tapi Sejun langsung menahan kakinya dan duduk di atas tubuh bagian bawah Yonggon. Lalu ia mulai menghajar wajah Yonggon bertubi-tubi, sementara kilasan apa yang dialami Hajin muncul di ingatan Sejun. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya menghentikan tinju Sejun. Itu adalah Duhan yang mengingatkan Sejun bahwa jika ia terus melakukannya, maka ia tidak akan bisa mengambil kembali apa yang sudah ia lakukan. Ia juga mengatakan bahwa apa yang terjadi pada hari saat Hajin diserang bukanlah kesalahan Sejun sejak awal. Tak lama kemudian, Yonggon terbangun dalam keadaan berdarah dan lebam dengan kedua pergelangan kakinya patah. Ia merangkak dan memohon agar seseorang membantunya, tapi si kameramen hanya mengingatkan bahwa itu bukan bagian dari pekerjaannya. Ia hanya mengarahkan kamera ke wajah bengkak Yonggon dan bertanya bagaimana perasaannya. Sementara itu, di kantor, Presiden Han sedang menonton siaran pertarungan itu bersama salah satu VIP dari klannya. Presiden Han berkomentar bahwa narkoba yang digunakan Yonggon membuatnya tidak merasakan sakit meskipun sudah dipukuli habis-habisan. Itu juga meningkatkan kemampuan motoriknya secara drastis seperti yang terlihat dalam pertarungan. VIP tersebut tampak ragu karena Yonggon tetap saja kalah, namun Presiden Han menekankan bahwa kekalahan itu karena teknik, bukan karena fisik. Kalau seseorang yang jago jiu-jitsu yang menggunakan narkoba itu, maka efeknya akan jauh lebih efektif. VIP itu mulai mempertimbangkannya dan meminta Presiden Han untuk melakukan lebih banyak tes. Di sisi lain, dia memuji pertunjukan tadi, menyebut bahwa permainan dengan emosi terasa lebih seru dan menarik, apalagi jika melibatkan bocah bernama Lee Sejun. Tak lama, Presiden Han membagikan hasil pertemuannya dengan Direktur Kim. Mereka juga membahas tentang tidak bisa dihubunginya pemimpin keamanan, Kang, belakangan ini, dan mereka mencurigai Jason telah menipunya dengan cara tertentu. Mereka memutuskan bahwa sudah waktunya mereka masuk ke markas musuh secara langsung dan Presiden Han akan menemui Jason. Namun, Presiden Han bilang akan melakukannya setelah akhir tahun karena sekarang musim Natal dan Sejun juga masih dalam masa pemulihan. Sementara itu, Sejun dan Hajin berkumpul menikmati musim Natal. Saat sedang berjalan-jalan, Hajin menyebut bahwa ayah Sejun pernah mengatakan padanya soal bekas luka di tubuh Sejun karena bertarung. Dia bertanya apakah itu masih karena dirinya, tapi Sejun meyakinkannya kalau itu cuma cedera karena latihan jiu-jitsu. Hajin pun merasa lega mendengarnya, tapi tetap memperingatkan agar Sejun lebih hati-hati.
Dia masih khawatir tentang pecandu yang pernah menyerang mereka dan wanita berambut merah yang menghadang mereka di masa lalu. Sejun tidak bisa memberitahunya bahwa beberapa hari lalu dia sempat bertarung dengan Yonggon. Saat itu Duhan sempat menyuruhnya berhenti karena menurutnya Jason bisa mengurus Presiden Han dan manajer Kim, jadi Sejun tidak perlu mempertaruhkan kesehatannya lagi. Kembali ke masa sekarang, wajah Hajin mulai memerah dan ia tiba-tiba bertanya pada Sejun. Sebenarnya mereka ini punya hubungan seperti apa? Sejun malah mulai bercanda, membuat Hajin kesal dan pergi meninggalkannya. Tapi saat itu, salju ringan mulai turun di kota. Dalam perjalanan balas dendam Sejun demi Hajin, ia menyadari dua hal penting agar bisa terus melangkah maju. Kadang kita perlu istirahat sejenak, dan ketika kita bertemu teman-teman yang berharga, pulang ke keluarga setelah bekerja, berjalan-jalan bersama orang tua, atau merindukan seseorang yang telah tiada, kita bisa berhenti sejenak dan menikmati hari yang sempurna. Sejun lalu mengenakan mantelnya, menggenggam tangan Hajin yang tersipu malu, dan bersama-sama mereka menikmati salju yang turun dari langit. Teman-teman mereka terkejut melihat Sejun dan Hajin bergandengan tangan saat masuk ke dalam gym. Tapi Hajin langsung pamer bahwa dia dan Sejun sekarang resmi pacaran, membuat cowok-cowok lain iri. Jason mengucapkan selamat pada mereka, lalu memperingatkan Sejun bahwa kalau dia sampai membuat Hajin menangis, maka dia sendiri yang akan menunjukkan neraka padanya. Hajin juga mengumumkan kalau mulai sekarang dia akan kembali belajar jujitsu sedikit demi sedikit. Teman-teman yang lain senang mendengarnya. Hajin menambahkan bahwa dia akan melakukannya perlahan dengan datang setiap akhir pekan saat tidak ada kelas dan semua orang bisa sparring bebas. Setelah itu, Hajin dan Sejun pamit untuk melanjutkan kencan mereka. Sementara itu, Jason pergi ke area kota yang terbengkalai, tempat dia menyembunyikan kepala keamanan, Kang. Dia memuji Kang karena sanggup menahan siksaan dan tetap tidak menjawab pertanyaannya. Bahkan ketika Jason menghantam wajahnya, Kang tetap berkata bahwa seseorang akan datang dan menyelamatkannya. Namun Jason memperingatkan bahwa jika dia benar-benar tidak mau bicara, maka satu-satunya pilihan adalah membiarkannya pergi dengan cara yang menyakitkan. Jason lalu menemukan gergaji tua yang berkarat dan mengancam akan mulai memotong kaki Kang. Kang menjerit ketakutan dan akhirnya berjanji akan memberitahu apa yang ingin Jason ketahui. Tapi sebelum Jason sempat berbuat apa-apa, Kang sudah pingsan karena ketakutan. Akhir pekan itu, Kim dan Jason terlihat bersemangat karena hari ini Hajin akan datang. Bukan cuma itu, Jason juga menyebutkan bahwa ada anak baru yang baru pindah ke lingkungan mereka dan akan datang ke gym. Tapi dia masih sabuk putih, jadi mereka harus santai padanya. Saat anak baru itu tiba, Kim mengarahkannya ke ruang ganti. Bahkan Sejun ikut senang mendengarnya, karena itu berarti gym mereka punya kesempatan untuk berkembang. Ketika anak baru itu keluar dari ruang ganti, Sejun langsung menyapanya dengan ramah. Anak itu pun memperkenalkan diri sebagai Han Junwoo. Tanpa sepengetahuan mereka, pria itu sebenarnya adalah Presiden Han. Han mengobrol dengan yang lain dan mengatakan bahwa dia masih pemula dalam jujitsu. Namun, dia bisa merasakan suasana hangat di gym seolah-olah mereka semua sudah saling kenal sejak lama. Sementara itu, Hajin dan ayahnya sedang meninggalkan rumah sakit setelah pemeriksaan. Ayahnya masih khawatir tentang Hajin yang akan kembali berlatih jujitsu, tapi Hajin mengingatkan bahwa dokter malah menyarankan agar dia mulai berolahraga lagi di gym. Han mulai sparring dengan semua orang, dimulai dari Choi dan Kim. Han menyerah tap out dari kuncian Kim dan memuji teknik kunciannya yang sangat bagus. Dia menyerah lebih cepat karena takut terluka. Kim merasa aneh saat sparring dengan Han karena menurutnya Han tidak mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Choi juga merasa tidak nyaman dan mengatakan bahwa Han seperti tahu teknik apa yang akan keluar selanjutnya saat sparring. Han lalu mendekati Jason dan mengajaknya sparring. Saat pertarungan dimulai, Jason langsung merasakan sesuatu dan menahan Han dengan kuncian. Namun dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Han hanya seorang pemula, jadi dia tak boleh terlalu serius. Dia mengunci Han dan melepaskannya saat Han menyerah. Han memuji keterampilan Jason dan berkata bahwa sabuk coklat memang hebat. Jason pun mengundangnya untuk bergabung ke kelasnya jika ada waktu. Han kemudian menantang satu orang terakhir di gym, Sejun. Saat pertarungan dimulai, Sejun langsung menjatuhkan Han, mengangkat tubuhnya dan membantingnya ke lantai.
Dia hendak mengunci Han, tapi Han dengan cepat bergerak mengelilingi tubuhnya, melilitkan kakinya ke tubuh Sejun, lalu membalikkan posisi hingga Han ada di atas. Sejun terkejut karena semua gerakan itu terlalu bagus untuk seorang pemula, padahal mereka berdua masih sabuk putih dan seharusnya setara. Tiba-tiba Han mulai mengobrol dan menanyakan kabar Hajin. Dia mulai mencekik Sejun dan mengungkapkan bahwa dialah sebenarnya orang yang paling mereka incar. Sementara itu, Hajin sedang menuju gym tanpa tahu siapa yang menunggunya di sana. Han akhirnya mengungkapkan identitas aslinya sebagai Presiden Han. Dia bilang sudah dengar kalau Hajin sedang dalam masa pemulihan dan dia menghormati semangatnya. Sementara itu, Jason melihat mereka dan penasaran kenapa Sejun belum menyerah. Saat Jason mulai mendekat, Han mempererat cekikannya hingga membuat Sejun pingsan. Jason menarik Han dari tubuh Sejun dan Han berpura-pura bingung kenapa Sejun tidak menyerah. Tapi Jason dengan tegas berkata bahwa dia tahu Han sengaja menyembunyikan kekuatannya selama ini, jadi berhentilah berpura-pura. Jason bertanya siapa sebenarnya Han, tapi Han hanya pergi begitu saja. Saat itulah Hajin tiba dengan wajah bahagia dan itu juga momen yang ditunggu Han. Ia menoleh ke arah Jason dengan senyuman karena tahu kebenaran akan segera terungkap. Han memegang kepala Hajin dan bertanya apakah dia masih mengingatnya. Mendengar suara itu, lutut Hajin lemas dan traumanya membuatnya jatuh ke lantai. Han senang melihat ini karena itu berarti Hajin masih mengingatnya. Saat Jason mencoba memukul Han dari belakang, Han dengan cepat menghindar. Ia menghadap Jason dan berkata bahwa dia merasa seperti sudah mengenalnya meski ini pertama kali mereka bertemu. Han juga bertanya, apakah orang-orang di pemakaman itu adalah keluarga Jason? Karena dia tidak bisa menemukan informasi apapun tentang mereka. Berdasarkan itu, Han sudah tahu bahwa Jason merasa bersalah karena tidak bisa melindungi mereka. Jadi dia memberinya saran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tahu Jason menyembunyikan kepala keamanan Kang di suatu tempat, jadi Jason harus membebaskannya dalam 1 jam, atau dia juga akan mengurus keluarga Hajin. Direktur Kim sudah berada di dekat mereka dan hanya menunggu sinyal. Jason akhirnya menyerah pada tuntutan Han, tapi dia juga memperingatkan bahwa sekarang dia sudah tahu seperti apa wajah Han. Namun, hal itu justru membuat Han kecewa. Dan dia membentak bahwa Jason tidak seharusnya mengancamnya karena saat ini dialah yang memegang kendali. Han menghentakkan kakinya ke lantai menakuti Hajin yang sudah trauma. Jason memahami maksudnya dan akhirnya berhenti. Han lalu memperingatkan Jason agar tidak melibatkan polisi dalam bisnis narkoba mereka. Jason sebaiknya tetap menjadi pelatih Sejun saja. Kalau tidak, untuk anak-anak Han akan mengambil sisa-sisa jenazah dari kuburan, menggilingnya dalam blender, lalu membuangnya ke tempat sampah. Jason meminta Han mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Han pun menegaskan kembali bahwa jika Jason terus ikut campur dalam bisnis mereka, alih-alih membantu Sejun, maka semua orang yang berharga dalam hidup Jason akan dijadikan makanan anjing, termasuk wanita berambut panjang yang muncul di pemakaman. Jason terkekeh mendengarnya dan memberitahu Han bahwa dia benar-benar punya tanggung jawab untuk melindungi Hajin dan keluarganya. Itulah sebabnya dia akan melepaskan kepala keamanan Kang. Namun, Han boleh melakukan apapun yang dia mau terhadap wanita berambut panjang itu. Tapi soal makam, jika Han menginjakkan kaki di sana, Jason bersumpah bahwa dia akan mati dengan cara paling menyakitkan dan paling lambat. Dia lalu membisikkan kepada Han bahwa Hajin adalah satu-satunya alasan dia bisa keluar dari gym itu hidup-hidup. Sementara itu, Sejun akhirnya sadar setelah sempat pingsan dan melihat Hajin meringkuk ketakutan di samping Han. Saat melihat Sejun, Han memutuskan untuk pergi. Sejun langsung menyerangnya, tapi Jason menahan tubuh Sejun. Han memperingatkannya jika Sejun memang ingin bersaing dengannya, maka sebaiknya dia mulai berlatih dari sekarang, terutama untuk pertarungan utama nanti. Beberapa saat kemudian, Hajin beristirahat di gym dengan Sejun di sisinya. Sejun memberitahunya bahwa Jason sudah pergi menemui orang tuanya dan mereka sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Hajin kembali menangis dan mengakui bahwa kadang ia menyesal telah melawan para pembuli di sekolah. Semua berawal dari situ dan sekarang bukan hanya dirinya yang jadi korban, tapi orang-orang di sekitarnya juga ikut tersakiti. Namun Sejun meyakinkan bahwa semua itu bukan salah Hajin. Justru karena Hajin, banyak orang bisa mendapatkan kembali hidup mereka. Termasuk Johan, anak-anak yang dulunya dibully di sekolah, bahkan Sejun sendiri. Meskipun semua orang terluka dalam prosesnya, mereka tetap bisa bangkit dan menjalani hidup yang lebih baik. Hanya Hajin satu-satunya orang yang bisa berdiri melawan ketidakadilan, menghadapi semuanya, dan tetap keluar sebagai pemenang.
Ia memeluk Hajin erat dan berjanji bahwa ia akan melewati semua ini dan pasti akan bahagia tanpa syarat di masa depan. Di saat yang sama, Sejun juga bersumpah dalam hati bahwa ia tidak hanya akan menghancurkan Han dan membuatnya menderita, tapi juga akan membongkar semua aib Han dan menjatuhkannya secara sosial. Sementara itu, Kepala Produksi Narkoba, Direktur Jang, yang kini sudah keluar dari rumah sakit, menerima panggilan dari Presiden Han yang memerintahkannya untuk bersembunyi dulu. Direktur Jang tidak suka dengan perintah itu, tapi Han menegaskan kalau dia keberatan, silakan langsung sampaikan ke Direktur Kim. Saat Jang masuk ke gudang, dia menemukan anak buahnya terikat dan ada sosok misterius di dalam. Ternyata itu Jason. Jason memuji pemulihan cepat Jang dari luka-lukanya. Jang tertawa dan membuka perbannya, memperlihatkan mata rusak yang dulu dihajar oleh Jason. Ia juga memperingatkan Jason bahwa tempat itu adalah properti pribadi. Artinya kalau seseorang mati di sana, tak ada yang akan tahu. Namun bukannya takut, Jason malah bilang bahwa itu lebih bagus. Lalu ia langsung menyayat leher Jang dengan pisau. Jang kesal melihat tatapan meremehkan Jason yang mengingatkannya pada tatapan Presiden Han padanya. Dia balas menyerang, tapi Jason menghantam wajahnya lagi tanpa ampun. Karena Jason memegang senjata, Jang mengambil tongkat besi di samping ruangan dan mengayunkannya ke arah Jason. Tapi Jason dengan mudah menyelinap ke belakangnya tanpa disadari, dan yang tersisa hanyalah luka-luka sayatan di seluruh tubuh Jang. Meski darah mengalir deras dari seluruh tubuhnya, Jang malah tertawa. Ia memperingatkan Jason bahwa karena dia telah menerobos masuk ke sana, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Di saat itu juga, anak buah Jang seharusnya sudah menerobos masuk dan membunuh Jason. Lagi pula, gudang miliknya adalah tempat yang bahkan polisi pun tak bisa sembarangan masuk. Dan Jason setuju karena memang polisi tidak bisa masuk ke tempat manapun tanpa surat perintah penggeledahan. Namun Jason sudah merencanakannya sejak awal. Dia mengatakan pada Jang bahwa kalau seseorang menelpon nomor darurat dan melaporkan ada pria mabuk gila yang masuk ke gudang dan menikam orang, maka polisi tak akan punya pilihan selain merespons keadaan darurat itu. Dan sialnya bagi mereka, detektif yang menangani kasus Hajin pasti akan ikut memeriksa tempat kejadian. Inilah rencana yang dibuat Jason dan detektif tersebut saat mereka mencari cara untuk menyerbu gudang narkoba itu. Hukum biasanya berpihak pada orang kaya dan berkuasa, tapi hukum yang sama juga bisa digunakan untuk menjatuhkan mereka. Setelah Jason menerobos masuk dan menelepon darurat, detektif Jang akan ikut bersama polisi yang datang. Di sana mereka akan berpura-pura memeriksa setiap sudut gudang dan menemukan bukti keberadaan narkoba ilegal di tempat itu. Soal orang-orang yang ada di dalam, tak ada yang peduli dengan nasib mereka selama polisi menemukan bukti yang cukup di tempat kejadian. Satu-satunya masalah tersisa adalah anak buah Direktur Jang yang pasti akan berusaha keras untuk menghentikan mereka masuk. Kembali ke masa sekarang, Jang terus mengancam Jason bahwa anak buahnya akan tiba kapan saja. Tapi saat mereka tak kunjung datang, Jason berkata mungkin saja sesuatu terjadi pada mereka di jalan. Ternyata Jason dan detektif telah memutuskan bahwa jumlah musuh terlalu banyak untuk dihadapi Jason sendirian. Di luar gudang, hanya ada satu orang yang Jason bawa bersamanya. Temannya Jason menghadang anak buah Jang dan menghentikan mereka sebelum bisa menyelamatkan bos mereka. Ia menangkap salah satu dari mereka dan menghantamkannya ke tembok. Lalu ia menanyakan pada yang lain, apakah mereka lebih memilih koma atau terluka karena menyerah bukanlah pilihan. Melihat teman Jason dengan mudah mengalahkan rekan-rekan mereka, anak buah Jang jadi takut dan mengaku bahwa mereka sebenarnya datang untuk mengundurkan diri. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah ilegal dan mereka hanya ingin keluar dari situ. Sayangnya bagi mereka, teman Jason langsung menyerbu dan mengingatkan bahwa menyerah tidak pernah jadi pilihan. Ia membanting salah satu dari mereka ke tanah dan membenturkan kepala dua orang sekaligus. Setelah menghabisi semua anak buah Jang, ia masuk ke dalam gudang untuk membantu Jason menghadapi si bos utama. Sementara itu, Jang tertawa melihat Jung Ho datang bersama satu orang. Ia merasa dirinya unggul karena punya banyak anak buah. Tapi ia langsung terkejut ketika ternyata yang masuk adalah teman Jason, bukan anak buahnya. Temannya Jason lalu bertanya apakah Jason sudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan atau perlu bantuan untuk menyiksa si bos.
Jang gemetar ketakutan dan langsung menawarkan bayaran 3 kali lipat lebih besar dari yang diberikan Jason asal temannya itu mau bekerja untuknya. Ia bahkan berjanji akan memberinya narkoba sebanyak yang ia mau. Tentu saja teman Jason menolak tawaran itu dan langsung mematahkan jari-jarinya. Lalu ia bertanya pada Jason kenapa repot-repot melakukan semua ini padahal membunuh semua musuh akan jauh lebih mudah. Namun Jason menjawab bahwa tidak seperti temannya, ia memakai otaknya saat bekerja. Kemudian Jason memberitahu Jang bahwa satu-satunya hal yang masih bisa ia andalkan sekarang hanyalah tubuhnya sendiri. Tapi setelah Jason selesai dengannya, bahkan itu pun tidak akan tersisa. Dan saat itulah Jang akan menyesal karena tidak memberitahu mereka segalanya yang ingin mereka ketahui. Karena itu sebaiknya Jang langsung menjawab sekarang juga dan menghindari semua masalah. Untuk pertanyaan pertama, Jason memintanya untuk mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Presiden Han Jun-woo, mulai dari pertemuan pertama mereka hingga sekarang. Jang mengatakan bahwa mereka hanya rekan bisnis, dia yang membuat narkoba dan Han yang menjualnya. Namun, jawaban itu tidak memuaskan Jason, lalu ia menusukkan pisaunya ke bahu Jang. Kemudian Jason memerintahkan temannya, Jason Ho, untuk mencari cermin besar di dalam gudang dan membawanya ke sana. Jason akan menggunakan metode lama yang sering ia pakai di masa lalu untuk membuat Jang bicara. Dalam kilas balik, kita melihat Jason dalam seragam militer memerintahkan bawahannya untuk mengambil cermin. Tahanan mereka tertawa dan berkata bahwa dia memang tidak tahu semuanya, tapi Jason tak peduli. Ia malah bertanya, kapan seseorang paling sadar akan realitasnya, yaitu saat ia melihat dirinya sendiri. Saat itulah seseorang benar-benar menyadari bahwa setiap detik yang ia alami itu nyata. Sekitar 5 menit kemudian, bawahannya akan membawa cermin besar, dan saat itulah si tahanan akan melihat tubuhnya sendiri, perlahan kehilangan anggota tubuhnya satu per satu. Dan dengan setiap bagian yang jatuh, ia akan menyesal tidak mau bicara sejak awal. Itulah janji Jason kepada tahanan tersebut. Beberapa rekan mereka kemudian mengeluh soal cara Jason memperlakukan tahanan tak bersenjata. Namun Soo-hyun menjawab bahwa kalau mereka masih mau bicara soal moral, lebih baik mereka keluar dari militer dan jadi polisi saja. Rekan-rekan mereka banyak yang mati, jadi mereka harus melakukan apapun untuk menyelamatkan yang masih hidup. Soo-hyun kemudian memerintahkan mereka untuk melapor ke atasan bahwa tahanan itu meledakkan dirinya sendiri dengan rompi bom. Sementara itu, Soo-hyun memberitahu Jason bahwa adiknya Jason, Grace, sedang menunggu untuk bertemu mereka. Grace lalu mengabari Jason bahwa sebelum menjalankan misi berikutnya, dia akan pulang bersama Grace untuk beristirahat. Mereka akan membuang waktu bersama-sama dan Soo-hyun juga akan ikut. Jason sempat mengeluh bahwa dia tidak butuh liburan, tapi Grace langsung menyundul kepalanya dan bilang bahwa Haley juga menunggu di rumah. Jadi Jason harus ikut pulang. Kembali ke kota, Jason pulang bersama Soo-hyun dan memanggil Haley. Seorang gadis kecil berlari menghampiri Jason masih mengenakan sarung tinju latihannya. Jason membungkuk untuk memeluknya, tapi Haley malah menghindar dan memukul Jason di bagian samping tubuh. Ia memarahi Jason karena sudah melanggar janji untuk pulang setiap kali libur. Jason mulai menggodanya soal giginya, sementara Haley malah memeluk Soo-hyun. Grace kemudian menyuruh Haley ke kamarnya sebentar agar bisa bicara berdua dengan saudaranya. Dalam percakapan itu, Jason terkejut mendengar apa yang dikatakan Grace. Ia memintanya untuk mengajukan permintaan keluar dari militer setelah misi berikutnya. Menurut Grace, Jason tidak bisa mengendalikan emosinya dan sering berselisih dengan rekan satu tim. Hal itu sangat berbahaya, terutama karena tim mereka menangani misi kontra terorisme dan pembunuhan. Sebenarnya Grace ingin Jason keluar dari militer sekarang juga, tapi mereka masih membutuhkannya untuk misi berikutnya. Grace juga mengakui bahwa dirinya sudah lelah dan berencana pensiun dari militer. Ia bilang kemungkinan besar ia dan Haley akan pindah ke Korea tahun depan bersama Soo-hyun yang juga ikut. Jason tersenyum sinis dan bilang ke Grace bahwa sejak dia punya keluarga, dia berubah. 10 tahun lalu saat orang tua mereka meninggal, mereka tak bisa melakukan apapun. Karena itulah Jason berjanji untuk menjadi seseorang yang punya kekuatan untuk membunuh orang-orang jahat itu. Dan sampai sekarang, perasaannya masih sama. Grace mungkin sudah berubah karena sekarang dia punya putri bernama Haley yang harus dia pikirkan. Tapi Jason bukan dia. Meski dia membunuh targetnya, dia tidak berniat keluar dari militer. Militer adalah hidupnya. Dia benar-benar menyukai pekerjaannya karena ada satu keuntungan. Dia bisa secara legal membunuh musuh-musuhnya.
Grace tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kakaknya dan bertanya apakah Jason serius. Tapi Jason menegaskan kembali bahwa dia tidak menganggap para teroris itu sebagai manusia. Mereka cuma hama berbahaya. Dan jujur saja, menurutnya tidak penting apakah Grace ikut bersamanya di militer atau tidak. Dia akan terus membasmi hama sampai akhir hidupnya. Dia tidak peduli kalau Grace membawa keluarganya ke Korea. Jadi sebaiknya Grace juga tidak ikut campur dalam hidupnya. Grace kesal mendengar ucapan kakaknya dan memutuskan untuk memukulnya seperti zaman dulu biar Jason sadar. Dia menggulung lengan bajunya sementara suaminya memperingatkan Jason untuk kabur sebelum Grace kehilangan kendali. Tapi sudah terlambat. Grace langsung menerjang Jason dan menjatuhkannya ke tanah. Jason berteriak menyuruh kakaknya berhenti karena jujitsu hanya bekerja di dalam gym. Kalau dia membalas pukulan itu, Grace bisa pingsan kena hantaman. Tapi ini justru membuat Grace makin marah. Dia menantang Jason untuk serius bertarung. Lalu dia berhasil menembus pertahanan Jason, duduk di atas perutnya dan menghantam wajahnya dengan tinju. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan memohon Jason untuk keluar dari militer. Dia tidak mau satu-satunya saudara laki-lakinya hidup sebagai pembunuh yang hanya hidup demi balas dendam. Dia ingin Jason menjalani hidup yang damai bersama orang-orang yang dia cintai dan menemukan kebahagiaan. Sementara itu Jason menjawab bahwa bahkan jika mereka membunuh pemimpin teroris, tidak akan ada yang berubah. Para teroris hanya akan memilih pemimpin baru dan akan ada serangan lain. Lalu mereka harus menghancurkan pemimpin baru itu juga. Itulah lingkaran terorisme. Pada akhirnya yang menang adalah yang tidak kelelahan atau menyerah duluan. Dan dia tidak bisa membiarkan para teroris menang. Dia tidak bisa tidur dengan semua kemarahan dan dendam itu terus menggelegak dalam dirinya. Grace menjawab bahwa mereka bisa ikut konseling profesional bersama untuk memproses luka mereka dengan cara yang berbeda. Mereka bisa pergi ke Korea, menjalani terapi di sana, membuka pusat jujitsu, olahraga bareng, makan camilan, dan minum bareng di malam hari. Lagi pula, ibu mereka dulu sering bilang kalau Korea itu negara yang menyenangkan karena banyak hal bisa dilakukan malam-malam. Tiba-tiba, percakapan mereka terhenti saat Haley datang dan berteriak pada ibunya karena memukul Jason. Menurutnya, hanya dia yang boleh memukul pamannya. Sementara itu, Suchan minta maaf karena tidak bisa mencegah Haley keluar dari kamarnya. Haley menarik tangan Jason agar bangkit dan menuntut mereka melakukan sesuatu bersama-sama. Saat itu, Jason belum luluh oleh bujukan Grace. Tapi dia mulai bertanya-tanya, apa yang membuatnya akhirnya memutuskan mundur dari operasi? Apa karena dia mendengarkan kakaknya? Tapi takdir ternyata sudah punya rencana lain. Harapan dan kasih sayang yang mulai tumbuh di hati Jason menciptakan gelombang besar yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah Haley dan kakaknya meninggal, saat itulah Jason sadar bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan dan balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam yang baru. Hanya ada satu cara untuk memutus rantai itu, menghabisi semua orang yang terjebak dalam lingkaran tersebut. Kembali ke masa kini, Jason tersenyum dan bertanya pada Direktur Jang apakah dia ingin tahu sejauh apa kegilaan Jason bisa melampaui batas. Jang mulai merasa takut melihat Jason yang terlihat seperti orang gila di hadapannya, lalu meminta agar polisi saja yang menyelidiki kasus ini. Dia menyuruh mereka memanggil polisi dan berjanji akan memberitahu semua yang dia tahu. Dia berjanji akan menyeret yang lain ke pengadilan asal dia bisa masuk ke dalam program perlindungan saksi. Namun Jung Ho terkekeh dan berkata kalau Jang tidak dalam posisi untuk menawar. Dia cuma punya dua pilihan, menjawab pertanyaan Jason atau dipotong. Sementara itu, Jong Ho kembali sambil membawa sebuah cermin yang kemudian diletakkan di depan Direktur Jang. Dengan itu, Jason memulai apa yang ia sebut terapi cermin. Ia mengatakan bahwa Jang bisa menganggap terapi ini sebagai cara menghadirkan kembali semua iblis yang pernah dia lupakan. Lalu Jason menghantamkan kapak ke tangan Jang, memotong jari-jarinya. Jang menjerit kesakitan dan mencoba mengambil kembali jari-jarinya. Kalau dia cepat ke rumah sakit, mungkin masih bisa disambung kembali. Sayangnya, Jason menginjak jari-jarinya yang terpotong dan menghancurkannya. Jang menjerit dan mengancam akan membunuh mereka setelah dia kembali. Tapi Jung Ho memegang tangan Jang yang hancur dan mengangkatnya ke depan cermin, memaksanya untuk melihat kondisinya sendiri. Jason berkata bahwa Jang tidak akan pernah melihat tangan kanannya lagi. Jang memohon agar setidaknya luka itu ditangani, karena kalau dia kehabisan darah sebelum bisa bicara, penyiksaan ini akan sia-sia. Tapi Jung Ho menjawab bahwa itu tak masalah. Dia malah lebih senang jika Jang tidak berkata apa-apa sampai akhir. Jang pun bertanya,
kenapa Jason begitu brutal. Jason lalu mengingatkan apa yang Jang lakukan di arcade dulu. Jang membela diri, katanya Jason sudah membalaskan dendam untuk Sejun waktu menggebuknya di penjara. Tapi Jason menegaskan itu bukan soal Sejun, ini soal Hajin. Dulu Jang telah menyakiti Hajin, untuk itu Jason akan membuat Jang takut mendengar namanya sendiri. Dulu saat Jason kehilangan segalanya, dia pergi ke Korea untuk mencari dojo bela diri. Dia berniat menghancurkan semuanya. Semua orang yang jago jujitsu demi membuktikan bahwa bela diri itu tidak berguna di kehidupan nyata. Hanya dengan begitu, dia bisa membuktikan bahwa adik perempuannya salah. Dia menerobos masuk ke sebuah dojo dan menantang pemiliknya untuk bertarung. Tapi yang pertama kali ia temui adalah seorang gadis kecil. Awalnya dia mengira itu Hailey, tapi ternyata itu adalah Hajin. Itulah pertemuan pertama mereka. Hajin menyuruh Jason melepas sepatunya jika ingin masuk ke dojo. Saat Jason membungkuk untuk melepas sepatunya, dia terjatuh karena mabuk. Hajin lalu mencoba menolongnya dan saat itu Jason menangis, memohon maaf, dan berkata bahwa selama ini dia yang salah. Ketika Jason akhirnya sadar dari mabuknya, dia melihat Hajin dan pemilik dojo berdiri menatapnya, bingung siapa dia sebenarnya. Mereka merasa kasihan dan tidak memanggil polisi. Hajin menyuruhnya pulang dan mandi. Namun Jason malah berdiri dan menantang pemilik dojo, menanyakan di mana pelatihnya. Dia menantangnya untuk bertarung sungguhan tanpa aturan sampai salah satu pingsan. Ternyata pemilik dojo sudah mendengar rumor tentang seseorang yang menghancurkan dojo bela diri. Dia menerima tantangan Jason, tapi sebelum itu, dia menanyakan satu hal. Kenapa kamu melakukan semua ini? Pertanyaan itu membuat Jason diam dan teringat kata-kata adiknya dulu bahwa jujitsu berguna di kehidupan nyata. Karena itulah dia ingin membuktikan bahwa adik perempuannya yang salah agar semua hal buruk yang terjadi bisa dia salahkan pada adiknya, bukan dirinya sendiri. Sebab jika dia tidak bisa menyalahkan adiknya dan membuktikan hal itu, maka dia tidak akan punya alasan untuk terus hidup. Yang sebenarnya Jason inginkan adalah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua ini bukan salah siapa-siapa, dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu, Jason yang sedang melamun menjadi lengah hingga pemilik gym yang merupakan mantan petinju menghajarnya dengan pukulan keras di wajah. Jason jatuh ke tanah. Tapi pikirannya masih terus berputar, apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup ini adalah sebuah awal yang baru. Mungkin dia bahkan bisa memulainya sekarang juga. Dia bertanya pada si pemilik gym, kenapa langsung memukul padahal jujitsu seharusnya soal grappling. Tapi pemilik gym mengingatkannya bahwa Jason sendiri yang bilang pertarungan mereka tanpa aturan. Ia lalu bertanya, apakah Jason masih ingin melanjutkan pertarungan? Hal itu membuat Jason tersadar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertemu seseorang yang tidak ingin bertarung. Lalu Jason bertanya sebuah teka-teki. Bolehkah dia tinggal di gym untuk sementara? Waktu pun berlalu dan gym itu menjadi rumah bagi Jason hingga suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Hajin telah diserang dan dipukuli. Jason menggunakan koneksinya untuk mencari para pelaku dan saat itulah dia bertemu lagi dengan Sejun. Ia melihat Sejun dipukuli oleh para petugas kantor dan segera menyelamatkannya. Jason berhasil membalas dendam, tapi pada akhirnya tak ada lagi yang tersisa dari kehidupan lamanya. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk membantu Sejun mendapatkan akhir bahagia dan mengembalikan hidup normalnya. Dalam cara yang aneh itu seperti menyelamatkan dirinya sendiri. Kembali ke masa kini, Jung Ho membalut lengan Jang dan memberitahunya bahwa sekarang dia hanya punya ibu jari yang masih utuh. Tapi Jason tetap tak terpengaruh dan memerintahkan Jong Ho untuk menahan kaki Jang. Jari-jari kaki dan kakinya akan jadi target berikutnya. Jang berteriak bahwa dia bersedia bicara sekarang, tapi Jason tak menghiraukannya. Sebaliknya, Jung Ho dan Jason malah sedang membahas apakah mereka harus melepas sepatu Jang sebelum memotong jari-jari kakinya atau langsung menebas bersama sepatunya. Saat Jason mengangkat kapaknya untuk menyerang lagi, Direktur Jang akhirnya berteriak bahwa Presiden Han Junwoo adalah bagian dari tim nasional. Dia dulu adalah perwakilan tim nasional Jiu-Jitsu. Jason puas dengan jawaban itu dan memintanya melanjutkan. Jang menjelaskan bahwa pertama kali dia bertemu Han Junwoo adalah di sebuah turnamen MMA. Itu bukan pertandingan besar, cuma pertandingan kecil. Dari yang dia dengar, Han Junwoo mengalami kecelakaan saat di tim nasional Jiu-Jitsu yang membuatnya dikeluarkan secara permanen, lalu ia beralih ke MMA.
Saat pertemuan pertama mereka, Jang langsung menyadari bahwa Han benar-benar membenci pecandu narkoba. Waktu itu, Jang sendiri sedang menggunakan steroid yang memang cukup umum di dunia MMA saat itu. Han tak bertahan lama di MMA karena dia selalu mengalahkan semua lawannya. Ia harus pensiun setelah menjadi dewa di dunia MMA. Han Junwoo juga tak ragu bermain kotor dalam pertarungan. Faktanya, dia adalah orang yang membuat mata Jang buta sebelah. Setelah kehilangan penglihatannya, Jang pensiun, tapi karena satu-satunya hal yang ia tahu hanyalah bertarung dan memakai narkoba, dia pun beralih menjual steroid murah dengan harga tinggi. Hingga suatu hari, seseorang datang menemuinya. Orang itu adalah Direktur Kim. Sejak saat itu, bukan hanya steroid, tapi juga narkoba jenis baru yang masih dalam pengembangan dan berbagai obat ilegal lainnya. Itu dijual melalui dark web dan Direktur Kim bertanya apakah dia bisa mengelola pabrik pembuatan narkoba. Dia selalu penasaran mengapa mereka memberinya pekerjaan yang begitu bagus, tapi ketika dia melihat Han Junwoo, dia menyadari bahwa Han pasti yang merekomendasikannya untuk posisi itu. Awalnya itu adalah satu-satunya hubungan mereka, namun Direktur Kim mulai melakukan hal-hal aneh. Dia mengumpulkan sekelompok preman sekolah menengah dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Bahkan Han Junwoo ikut serta dalam kontes itu. Di antara para peserta, mereka memilih beberapa anak yang benar-benar berada di posisi terendah untuk diuji dengan narkoba baru yang sedang mereka kembangkan. Mereka kecanduan narkoba terlebih dahulu agar mereka tidak bisa melarikan diri, dan kemudian dijadikan budak ketika mereka sedang mengalami penarikan, diberi narkoba lagi dan mereka menjadi anjing yang sangat setia. Jason tidak tahan mendengar lebih banyak lagi dan menendang Jang di mulut, membuatnya pingsan. Jason bertanya mengapa dia melakukan itu saat mereka masih sedang menginterogasinya. Jason mengakui bahwa dia sudah mempelajari semua yang dia ingin ketahui. Saatnya untuk menghubungi polisi dan menutup tempat itu. Di luar, detektif sedang menunggu sinyal dari Jason agar polisi bisa datang. Dia bertanya-tanya apakah kedua pria itu berhasil dan apakah dia harus melaporkan gudang itu sendiri. Tiba-tiba, seseorang bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Ternyata Han Junwoo sudah berdiri di belakangnya. Di dalam pabrik, Jung Ho sedang membersihkan tubuh Direktur Jang sambil menelepon nomor darurat untuk meminta bantuan. Di kantor polisi, polisi menerima panggilan itu, tapi kepala polisi hanya tertawa setelah mengetahui bahwa itu berasal dari gudang. Ternyata Presiden Han sudah tahu tentang ini dan mereka hanya mengabaikan panggilan itu dan tertawa. Kembali di gudang, Presiden Han memuji rencana detektif. Sayangnya untuknya, Presiden Han kali ini berhasil menipu mereka. Detektif itu terkejut mengetahui bahwa mereka tahu tentang dirinya, namun pengawal Presiden Han tiba-tiba membungkus kepala detektif dengan plastik dan menendang kakinya hingga terjatuh. Detektif mencoba membuat lubang di plastik yang menyekapnya, namun Han menghentikan tangannya dan malah memukul wajahnya. Dia memberitahu detektif bahwa dia akan membuatnya menghilang dan memerintahkan pengawalnya untuk menyeret detektif itu ke dalam. Sementara itu, Jason dan Jung Ho tahu sedang menjelajahi gudang. Jason merasa ada yang tidak beres karena polisi tidak kunjung datang, jadi dia memutuskan untuk mencari sesuatu yang berguna. Di salah satu ruangan, dia melihat beberapa pekerja di depan peralatan kimia. Jung Ho bertanya apakah mereka harus mengalahkan mereka, tapi Jason menyadari bahwa mereka hanya anak-anak yang tampaknya sedang kecanduan narkoba. Dia tahu mereka akan terbuang sia-sia begitu narkoba mereka habis, jadi mereka sebaiknya mengendalikan atau menidurkan mereka. Sementara Jung Ho menangani para pecandu, Jason mencoba menelepon detektif. Yang mengejutkannya, yang mengangkat telepon itu adalah Presiden Han. Dia bertanya kepada Jason apakah apapun yang dia temukan di gudang itu sebanding karena dia tidak mendengarkan peringatannya. Karena dia menyerang bisnisnya seperti itu meskipun sudah diperingatkan, maka dia akan melakukan hal yang sama kepada Jason. Mata untuk mata, gigi untuk gigi. Di depan gym, ada Jason dengan pisau, menatap dan memotivasi dirinya untuk apa yang akan dia lakukan. Namun, pemilik gym tiba-tiba membisikkan kepada Jason agar dia meletakkan pisau sebelum ada yang terluka. Beberapa jam sebelumnya, Direktur Kim mengatakan kepada Jason bahwa orang-orang Sejun lebih banyak dari yang mereka harapkan. Oleh karena itu, mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih berbahaya. Misalnya, di masa lalu mereka hanya menyuruh Jong Han untuk memukuli salah satu anggota gym, Choi, sedangkan sekarang dia ingin Jong Han melakukannya sampai habis.
Jika dia melakukan ini, Direktur Kim berjanji untuk menghapus semua kesalahan masa lalu Jong-han dan bahkan memberinya hadiah. Jong-han mungkin merasa sulit, tapi dia sudah mengalami itu dengan ayahnya. Jadi yang perlu dia lakukan berikutnya adalah melakukan hal itu kepada orang lain. Dia hanya perlu pergi ke gym dan menikam siapa saja yang dilihatnya di sana. Jong-han masih ragu, jadi Direktur Kim malah mengingatkannya bahwa jika dia menolak, maka Jong-han akan berakhir di penjara hingga dia berusia paruh baya. Akan sangat mudah bagi mereka untuk memanipulasi semuanya, dan dia sudah memiliki banyak bukti yang sah. Dengan itu, Jong-han tidak punya pilihan selain pergi ke gym. Sementara itu, Jason bertanya kepada Han di telepon apakah dia sudah membunuh detektif itu. Han menjawab bahwa dia masih memiliki detektif itu bersamanya, tetapi Jason seharusnya lebih khawatir tentang Jim. Jason bertanya apakah dia mengirimkan 10 orang dengan pisau, tetapi Han mengakui bahwa dia hanya mengirim 1 atau 2 orang karena mereka perlu tidak mencolok. Namun, ini justru membuat Jason tidak khawatir karena dia tahu bahwa pemilik gym akan berada di gym hari itu dan dia bisa dengan mudah menangani 1 orang. Benar saja, pemilik gym benar-benar menangani hal itu dengan meminta Jong-han untuk meletakkan pisau. Jong-han mengacungkan pisau itu dan berteriak agar pemilik gym pergi, tetapi pemilik gym justru menggunakan helmnya untuk menahan pisau dan kemudian menghantamkan pukulan ke kepala Jong-han. Berkat pengalaman kickboxingnya, Jong-han berhasil memblokir pukulan itu, tetapi kini dia tidak bersenjata. Kedua pria itu terkejut melihat bahwa mereka berdua tahu tinju. Jong-han bertanya apakah pemilik gym ini pergi ke gym jujitsu tanpa mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang berbicara dengan pemilik gym. Jong-han menyadari bahwa dia hanya perlu mengambil pisau itu dan menikam pria tua ini dari belakang, lalu dia bisa pulang. Pria tua itu mungkin besar, tapi dia tahu bahwa sebagai kickboxer, dia memiliki keunggulan dalam pertarungan jalanan. Oleh karena itu, dia hanya perlu mengancamnya dengan tendangan, memaksanya mundur, dan kemudian mengambil pisau itu. Jong-han mempersiapkan dirinya untuk pertarungan, tetapi dalam sekejap, pemilik gym menghilang dari pandangannya. Dia sudah berada di belakangnya dan melepaskan pukulan kuat ke punggung Jong-han, membuatnya terjatuh. Dia kemudian berkata kepada Jong-han bahwa sebagai mantan petinju profesional, dia tidak menggunakan tinjunya di luar ring, tetapi ada satu pengecualian, yaitu ketika dia bertemu dengan anak-anak yang bermain dengan hidup orang, dan jika mereka mengancam orang yang dia cintai, maka dia akan mengirim mereka ke Tuhan dengan tinjunya. Sementara itu, Presiden Han berdiri dan memimpin pengawalnya menghadapi Jason dan Jung-ho. Jason mengingatkan Jung-ho bahwa prioritas mereka adalah menyelamatkan detektif itu, bukan bertarung dengan orang. Jung-ho mengeluh tentang ini karena dia lebih memilih bertarung, tetapi Jason mengancam untuk menghubungi Soo-hyun jika dia terus bertindak seperti itu. Jung-ho melangkah maju dan memerintahkan para pengawal untuk menyingkir agar dia bisa menyelamatkan detektif tersebut. Tentu saja para pengawal tidak mendengarkannya dan malah mengelilinginya serta menyerangnya. Namun bukannya menghindari serangan, Jung-ho justru menghadapinya dengan langsung, membuat para pengawal terkejut saat dia membalas serangan. Satu pukulan dari dirinya dengan mudah mematahkan leher salah satu pengawal. Para pengawal lainnya merasa ragu setelah melihat salah satu dari mereka dengan mudah dikalahkan, namun Jung-ho terus menyerang mereka. Salah satu pengawal mencoba bertahan dari pukulan yang datang, namun Jung-ho justru mengarahkannya ke bagian bawah, mematahkan telur berharga pengawal itu. Sementara itu, pengawal lainnya mencoba mendekati Jason secara diam-diam, tetapi Jason menendangnya jauh. Seorang pengawal berhasil memukul kepala Jung-ho dengan pipa logam, tetapi bukannya jatuh, Jung-ho hanya mengeluarkan darah dari serangan itu, membuat pengawal itu bertanya-tanya apakah mereka masih bertarung melawan manusia. Jung-ho memukul pengawal itu melalui pipa logam, membengkokkannya dalam prosesnya, dan kemudian memukul wajah pengawal itu ke tanah. Dia melihat Jason yang sedang batasi oleh pengawal lain, namun Jung-ho memerintahkannya untuk membantu detektif tersebut. Jason kemudian dengan mudah melepaskan diri dari cengkeraman pengawal dan mematahkan lengannya. Dia lalu menggunakan pria yang terluka tersebut untuk melindungi dirinya dari musuh lainnya. Untungnya musuh itu akhirnya jatuh pingsan karena tiang bengkok yang tiba-tiba dilemparkan oleh Jung-ho ke arahnya. Dengan pengawal terakhir tumbang dan detektif yang dipanggul di pundaknya, Jung-ho berteriak pada Jason bahwa dia akan pergi lebih dulu dan membawa detektif tersebut ke rumah sakit.
Presiden Han terkejut melihat bahwa kedua pria itu tidak akan bertarung bersama dan dengan senang hati bertanya kepada Jason apakah mereka akan bertarung 1 lawan 1. Jason menatapnya langsung dan berjanji bahwa salah satu dari mereka akan mati pada hari itu.